Santapan Harian Sabtu 9 Desember 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tawarik pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama, hingga pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama, hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Dengan bibir kami akan menceritakan segala perbuatan-Mu kepada banyak orang. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Dua Tawarik 13 ayat 1-12. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat hamba Salomo bin Daud telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung." Sahabat Santapan Harian, Abia menjadi Raja Yehuda menggantikan Rehabeam. Tetapi dia pun hanya memerintah selama 3 tahun. Jika kita membaca kitab Raja-Raja, kita akan menemukan bahwa Raja Abia hidup dalam dosa. Uniknya, perikop di dalam kitab Tawarik tidak mencatat satu pun dosa Raja Abia. Sebaliknya,
Kitab ini hanya mencatat peperangan yang dilakukan melawan Raja Yerobeam. Abia mengkritik Yerobeam yang berpaling dari Tuhan, tidak seperti dia dan kerajaan Yehuda yang tetap menyembah Tuhan. Ketika dikepung oleh pasukan Yerobeam, Raja Abia beserta rakyatnya berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi kemenangan besar kepada pasukan Abia karena mereka memohon pertolongan Tuhan. Mengapa Tuhan mau menolong Raja Abia di tengah segala dosanya? Pertama, karena tindakan Tuhan tidak bergantung pada perbuatan manusia saja. Tuhan dapat memberkati siapa saja yang dikehendakinya agar kehendaknya yang kekal tercapai. Kedua, karena Tuhan masih mengingat Daud yang dikasihi dan diperkenan olehnya. Kesetiaan Daud diperhitungkan sampai kepada keturunannya. Sekalipun Daud tidak sempurna, Tuhan setia memegang janjinya, yaitu janji bahwa ia akan memakai keturunan Daud untuk menggenapi rencananya. Ketiga, karena pada saat itu Raja Abia melakukan apa yang benar, yaitu menegur Yerobeam yang menyimpang dari Tuhan dan juga berseru kepada Tuhan dalam kesulitannya. Allah itu setia apapun yang terjadi. Kesetiaan Tuhan terhadap umatnya tidak terukur dan tidak bisa dibandingkan dengan ketaatan dan kebaikan kita. Kesetiaan Tuhan juga tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Namun, ketika kita setia, Ia akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran dan Ia menghargainya. Karena itu, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia. Biarlah kesetiaan Tuhan menguatkan tekad kita, juga mendorong kita untuk berlaku setia kepadanya dalam segala peristiwa dan setiap waktu sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh luar biasa. Engkau selalu menerima kami apa adanya. Kau selalu menantikan kami, menjaga kami kala tertidur, dan menggandeng tangan kami kala berjalan. Bawa kami senantiasa bersama-Mu, supaya kami juga terus setia seperti Engkau yang setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.